Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Noviani dengan NPM 224111022. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kredit bank di mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan yang diampu oleh Pak Ahmad Joko Marsuti SEMM. Nah, di sini kita akan membahas topik yaitu mahasiswa mampu memahami kegiatan bank dan penyaluran bank kredit. Kemudian mahasiswa mampu memahami cara penyelesaian kredit dan bermasalah. Nah, begitulah tujuan dari pembelajaran kita ini. Kemudian kita akan masuk ke kegiatan perbankan. Funding atau penampungan dana. Funding ini adalah tempat penyimpanan tabungan atau deposito dan giro. Kemudian ada lending, itu penyaluran dana, yaitu seperti kita mengkredit barang. Nah, kemudian ada pengertian dari kredit. Kata kredit berasal dari bahasa Latin yaitu ceder, yang berarti percaya atau to believe atau to trust. Persetujuan pemberian kredit oleh suatu bank kepada debiturnya selalu berdasarkan kepercayaan. Kemudian ada unsur-unsur dari kredit, yaitu yang pertama ada waktu, yang kedua ada kepercayaan, yang ketiga penyerahan atau objek, yang keempat ada risiko, dan yang kelima kreditur dan debitur. Nah, di sini dijelaskan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11. Kredit bank adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak bank meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian ada dana yang disalurkan. Dana yang disalurkan kepada nasabah bank berupa kredit yang berasal dari yang pertama yaitu ada dana pihak ke-1 atau pemilik, kemudian ada dana pihak kedua atau peminjam dari lembaga lain, dan yang ketiga dari masyarakat atau simpanan. Nah, di sini ada siklus bank, siklus dana, yaitu bank dan masyarakat. Nah, di sini ada gambar ya, kotak yang sebelah kiri itu ada masyarakat simpanan, kemudian ada sebelah kanannya itu bank atau kredit. Nah, kemudian tujuan dan penggunaan dari kredit. Modal kerja atau working capital loan dan investasi atau investment loan. Yang A ada perdagangan, perindustrian, pertanian, dan jasa. Dan yang termasuk dalam konsumtif atau consumer loan yaitu keperluan pribadi, biaya sekolah, berobat, dan lain-lain, pembelian barang rumah tangga, dan sebagainya. Kemudian ada kredit menurut jangka waktu, dibedakan menjadi 3, yaitu jangka pendek, itu maksimal 1 tahun. Kemudian yang kedua ada jangka menengah, itu ada 1 sampai dengan 3 tahun, dan jangka panjang itu bisa lebih dari 3 tahun. Maksudnya cara untuk mengkreditnya. Kemudian selanjutnya ada siklus pengkreditan. Nah, di sini bisa kita lihat ada calon debitur, kemudian kita ke permohonan kredit, kemudian ada analisa kredit, persetujuan kredit, pencairan kredit, pengawasan dan pembinaan nasabah atau debitur, dan kemudian ada kredit lancar, ada pelunasan, ada kredit bermasalah. Di sini ada dibagi menjadi 5, yaitu ada lancar, dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Macet maksudnya berhenti ya. Kemudian ada penanganan atau tindakannya. Setelah itu ada tahapan pengajuan dari kredit. Calon debitur diterima Customer Service atau CS, lalu diserahkan kepada admin kredit. Kemudian tahapan yang kedua yaitu admin mencatat daftar calon debitur pada suku register permohonan kredit. Selanjutnya memberikan formulir permohonan kredit kepada calon debitur.
Kemudian admin menyerahkan formulir kepada account office atau AO untuk dianalisa. Selanjutnya, apabila layak, AO atau bagian analisis kredit menyerahkan berkas kredit kepada penjabat kredit atau relationship untuk memberikan rekomendasi kredit atau usulan. Selanjutnya, berkas yang telah direkomendasikan diserahkan kepada pemimpin bank, lalu pemimpin bank membuat disposisi kepada pejabat kredit yang isinya yaitu disetujui atau tidak disetujui. Kemudian disetujui dan setelah disetujui dan dicairkan atau tidak disetujui dan ada pemberitahuan dengan surat yang isinya antara lain mengenai alasan kredit yang ditolak. Kemudian AO atau analisis dan pejabat kredit boleh menolak apabila kredit tidak layak sebelum diserahkan kepada pemimpin bank. Nah, di sini ada permohonan dari kredit. Permohonan fasilitas kredit adalah surat permohonan yang diajukan oleh seseorang atau perusahaan untuk meminta fasilitas kredit pada bank, di mana surat permohonan tersebut dilampiri berkas-berkas yang berhubungan dengan permohonan kreditnya sebagai pelengkap dan penunjang permohonan kredit tersebut. Kemudian permohonan fasilitas kredit tersebut dapat berupa permohonan baru untuk mendapatkan suatu fasilitas kredit, kemudian ada permohonan tambahan atas kredit yang sedang berjalan, dan kemudian ada permohonan perpanjangan masa berlakunya atas kredit yang telah berakhir jangka waktunya, dan yang terakhir permohonan lainnya misalnya pengunduran jadwal angsuran, penukaran jaminan, dan lain-lain. Surat permohonan kredit harus dibuat oleh calon debitur secara tertulis dan ditandatangani oleh seorang atau pejabat yang berhak mengajukan permohonan kredit tersebut menurut statusnya. Kemudian ada isi surat permohonannya, yaitu nama calon debitur atau nama penanggung atau jaminan, dan nama ibu kandung. Nah, kemudian ada jumlah kredit atau plafon kredit, tujuan dan penggunaan kredit, jangka waktu pembelian kredit, deskripsi jaminan yang diberikan atau agunan. Nah, yang selanjutnya ada berkas-berkas lain yang harus diajukan, yaitu berupa daftar isian formulir, izin-izin yang dimiliki misalkan SIUP, NPWP, TDP, dan lain-lain, akte pendirian dan akte-akte perubahan perusahaan, bukti-bukti kepemilikan barang yang akan dijaminkan, surat persetujuan dan komisaris perseroan kepada direksi perusahaan, kurikulum fintech para pengurus perusahaan, neraca dan perhitungan rugi laba berikut lampirannya. Kemudian ada neraca dan perhitungan rugi laba, realisasi kegiatan usaha seperti pembelian atau penjualan, rencana kegiatan usaha yang akan datang, struktur organisasi perusahaan, dan yang terakhir ada sarana produksi yang dimiliki berupa mesin-mesin, gedung, dan lain sebagainya. Kemudian ada analisis kredit, yaitu secara umum analisis kredit ini dilakukan berdasarkan dua metode, yaitu dengan metode penilaian dan metode yang pertama itu metode penilaian 6C dan yang kedua itu metode penilaian 6A. Kalau 6C itu meliputi karakter, kapital, capacity, condition, collateral, dan cash flow. Dan kalau yang 6A itu meliputi aspek yuridis atau hukum, pasar dan pemasaran, teknik manajemen, keuangan, dan sosial ekonomis. Nah, kemudian di sini ada persetujuan dari kredit, yaitu analisa yang sudah dibuat account office diperiksa lebih dahulu oleh atasannya sebelum disampaikan ke pemimpin cabang atau wilayah dari direksi untuk pengambilan keputusan persetujuan atau penolakan kredit. Nah, kemudian ada perjanjian kredit. Di sini juga perjanjian kredit dapat dibuat dan disiapkan oleh bank ataukah dibuat lewat notaris tergantung kesepakatan bank dan calon debiturnya. Kemudian di sini ada isi perjanjian kredit secara umum, bisa kalian baca. Kemudian ada pencarian kreditnya nih.
Pencairan kredit dapat dilakukan bank setelah debitur telah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh debitur maupun bank atau oleh notaris apabila diperlukan. Nah, kemudian kredit atau pencairan kredit atau pembayarannya itu dilakukan oleh bank dengan cara langsung diterima tunai atau dikirim dan dimasukkan dalam rekening debitur, dan ada juga yang langsung dikirim ke rekening perusahaan yang menjadi rekanan atau nasabah dan sebagainya. Kemudian ada pengawasan kredit, yaitu pengawasan secara pencairan kredit, dan pengawasan kredit meliputi berbagai aspek atau kegiatan dan sebagainya. Kemudian ada kredit bermasalah. Nah, kredit bermasalah ini itu kegagalan pihak debitur memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok serta bunga kreditnya yang disepakati dalam perjanjian kredit tersebut. Kategori dari kredit bermasalah ini yaitu dengan perhatian khusus, kurang lancar dan diragukan, dan macet. Nah, macet ini maksudnya itu tadi ya berhenti. Nah, kemudian ada penyelamatan kredit. Di sini ada rescheduling dan reconditioning. Kemudian ada restructuring. Penyelesaian kredit. Nah, ini juga dapat kita baca ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan mohon bimbingannya. Terima kasih.